Ada satu cewek ngajak gua buat dianterin ke tempat temennya gitu. Kegeeran gua. Cuma tuh tempatnya itu masuk ke dalam gitu. Ke kosan, salah satu kosan di Kukel. Dia bilang mau ikut pengajian, cuma pengajian macam apa yang segininya. Ini ngobrolnya di kamar. Ada papan tulis, terus ditutup pintunya. Makin deg-degan kan lo kan? Waduh, gue mau diapain nih? Ngaji aliran mana yang misalnya sampai masuk ke kamar cowok cewek ya, cowok cewek ditutup. Ya kan lo ini bro, membayangkan kisah Nabi Yusuf dan Zulaikha. Muhammad Al-Kautsar. Corona. Ya gue mau todong lu sama pertanyaan-pertanyaan yang nggak berbobot sih sebenarnya. Beda sama podcast sebelumnya kan. Podcast sebelumnya tuh pertanyaan-pertanyaan menurut gue berat. Nah, karena gue bacaannya kurang, kosakata terbatas, gue agak sulit kalau nanya yang berat-berat. Kayak gitu Al. Tapi sebelum itu kita patuhi dulu bro. Bener. Protokol kesehatan. Bener bro. Kita nggak di-endorse ya sama Nuvo ya. Tapi kalau Nuvo mau bayar nggak apa-apa. Ayo. Alhamdulillah. Saling. Percuma. Aman. Salaman bro. Enggak lah. Nggak sepercaya itu gue. Ya. Alhamdulillah. Oke, sebelumnya kita say hello dulu ya sama pemirsa yang ada di kasur, mungkin lagi pada rebahan, mungkin sebagian juga lagi pada boker. Nah, jangan lama-lama ntar kering. Ya oke, gue mau berangkat dari pertanyaan pertama. Siap. Emang gue bingung sebenarnya sih kalau mau nanya sama lu, Al. Kenapa, Kur? Lo tahu semua? Bingung gue mulai dari mana, soalnya gue lihat hidup lu tuh ngacak soalnya ya. Timeline-nya tuh agak berantakan nih. Dari awal aja. Dari SMA kali ya? SMA. Nah, jelasin dong, Al, lu dari SMA mana? Tahu gue kan lu kan satu SMA sama Fadlizon kan? Iya. Beda angkatan belasan tahun. Ya iya. Ya kan? Nah, jelasin, Al. Jadi, gua dari SMA 31. Oke. Nah, pas gua di kampus, keterima tuh di FPUI. Pas ditanya SMA 31 di mana? Nah, itu gue rada tersinggung sebenarnya karena gue masih di Jakarta, deket Jakarta Pusat, bro. Masih Jakarta Timur, cuma deket Jakarta Pusat. Cuma sedikit orang yang tahu SMA 31. Gitu. Oh, 31 itu Jakarta Timur ya? Timur, cuma ke pusat-pusatan. Benar. Pramuka deket Salemba. Gitu. Jadi gue selalu bilang SMA 31 deket 68 gitu. Lu dulu di SMA aktif di mana gitu? Gua di Rohis. Oh, anak Rohis. Anak Rohis. Tapi aja enggak. Jadi di Rohis itu kakak gua itu adalah orang yang aktif di Rohis. Oh, iya. Terus gua karena keagamaan gua ilmunya cukup lumayan. Wede. Sombong coy. Gua pernah ngerasa bahwa gua lah calon ketua Rohis, bro. Ketua Rohis SMA. Terus setelah pelatihan gitu kan, dan gua nganggep kayaknya gue cukup oke di pelatihan itu. Gua sangka disebut 4 nama kan, gua sangka gua adalah salah satu dari 4 nama itu, ternyata enggak. Nah, habis 4 nama itu disebut, dipilihlah anggotanya, bro. Anggota Rohis nih, disebut satu-satu. Gua sangka gua jadi kepala divisi atau apa, ternyata enggak, bro. Sampai anggotanya gue juga nggak disebut nama gue, bro. Aduh, dalam konsep Islam tuh kan jabatan tuh kan amanah, bro. Nah, kalau lo kelihatan meminta-minta, bro. Anak SMA ngerti apa? Oh, iya. Anak SMA gue cuma pengen apa yang ngerasa, wah gue Rohis itu kan keagamaan gitu ya. Bapak gue juga paham agama, gue dari kecil dididik dekat dengan agama, ya ternyata gue sekedar jadi satu batu bata di tengah bangunan gokil Rohis ya, SMA 31. Iya, sebenarnya Al ini sosok yang unik ya, dan nggak lama sih buat kita tuh kenal cepet sama Al gitu.
Terutama dia tuh unik banget orangnya, terutama pada bagian rahangnya. Dia tuh pemilik rahang John Cena. Nah tadi Al kan udah cerita nih. Orang Batak kali kayak gini bukan? Enggak, beda. Enggak kayak gitu. Jenda Munte? Lu mirip kayak gitu. Coba diperhatikan ya, ini Jenda Munte sebenarnya nih. Gue juga nganggap diri gue mirip sama Jenda Munte. Nah, terus kan lu habis dari SMA 31, lu keterima dong di FE, Iya. jurusan manajemen kan. Iya. Ya sebenarnya gue juga dulu nggak lama sih buat kenal Al kayak gitu, karena orangnya juga tergolongnya supel banget gitu kan. Bahkan saking supelnya itu bisa dibilang ya, kalau nggak dia yang nyapa orang, kalau nggak orang yang nyapa dia kayak gitu. Bahkan nih Al ya, sampai kemarin itu gue mau ke kampus nih. Gue mau ke kampus, gue tuh udah ngerasa nggak bisa gue selonong boy aja masuk ke kampus. Oh yang gitu. Karena itu pasti, ya kan bisa jadi ada satpam baru, udah nggak kenal ya kan. Gue nelpon Al coy. Buat jadi, Al lu keluar dong Al. Biar ada yang bridging. Iya. Saking supelnya kayak gitu. Itu kan gue gara-gara dikenal sama satpam gue. Ya makanya lu orangnya supel banget kayak gitu. Dan dikenal sama satpam itu bukan karena kesupelan gue, itu kan tragedi motor komandan satpam. Ya sih. Nah, lu ceritain dong Al, kenapa lu bisa sampai Dikenal satpam? Dikenal satpam. Sebenarnya terlepas dari kegiatan FSI atau senat ke karyawan FE gitu ya. Gua jadi dikenal sama seluruh satpam di FE karena secara nggak sengaja gua bawa motor komandan satpam FE. Pak siapa? Pak Sofyan. Oh, Pak Sofyan ya. Iya, waktu itu belum Pak Lobo, masih Pak Sofyan. Jadi gua minjem motornya Rizky tuh, Rizky Anugrah. Di hari itu kebetulan gua nggak bawa motor dan flash disk 128 MB gua ketinggalan di rumah. Flash 128, mereknya My Flash. My Flash. Bener-bener. Iya. Itu flash pertama gue. Iya. Jadi dulu tuh flash disk tuh harganya sama kayak jumlah MB-nya. Kalau flash disk 128, harganya 128.000. Kalau 256, 256.000. Iya. Nah, itu itu bukan flash disk gua, cuma flash disk kakak gua yang gua pinjem dan gua nggak bawa saat kakak gua butuh. Jadi kakak gua nggak mau tahu, ambil SMS dia kayak gitu. Ya karena gua nggak bawa motor dan butuh cepet, gua pinjem motornya Rizky Suzuki. Ya. Nah, seingat gua motornya Rizky itu warna biru. Belakangan gua ketahui warna hitam. Karena gue selalu ngeliat ketika dia pulang itu kalau malam gitu. Kalau malam bentuknya sama, intinya sama, cuma pas gue smash ya. Jadi pas gue starter masuk jalan. Jalan ya kan. Gue sampai pulang, balik lagi udah gue isiin bensin bro. Nah cuma di motor itu nggak ada helm ya. Iya. Di motor Pak yang ternyata milik Pak Sofyan itu nggak ada helm. Nah helmnya gue ngambil dari tumpukan helm yang di di depan itu bro. Pinjem sebentar karena asumsi gue cuma 1 jam, 1,5 jam. Tapi itu sebenarnya kan helm-helm mahasiswa yang pada... Betul, itu helm senior ternyata yang gue ambil. Helm ketua BPM, Miko. Oh iya. Iya, jadi pas gue udah isi bensin, balik gue nggak langsung ke komandan satpam, gue balikin helm dulu. Bang Miko lagi ini, wah helm gue hilang nih, dicolong nih, bang ini, bang sorry gue balikin kan. Terus gue ke kerumunan yang lain, ke satpam security ya. Terus ada apa nih Pak gitu, gue pengen ikut nimbrung menjadi bagian dari crowd. Ternyata gue adalah pusat perhatian crowd. Ini pelakunya dia, gue ditarik karena gue dianggap malingnya, iya. Wah ini mahasiswa sini Pak, gitu kan. Gue udah pasrah banget mau diapain sama mereka nih. Tapi cuma waktu itu Erik nolong gue. Ada Erik sama Yoga, gue inget banget. Berdiri di belakang gue kan, badannya gede-gede tuh. Ini nggak salah Pak, cobain Pak. Cek aja nih kuncinya gitu. Bener ternyata. Ba'da itu seluruh satpam di FE kenal sama gue dan secara nggak langsung gue dapat privilege dari satpam untuk keluar masuk parkiran tanpa kartu.
Karena tahu kalau di tangan gua pasti kartunya hilang. Gitu. Dulu Jadi tuh daripada denda kartunya kan ya? hilang, Kalau kartu hilang denda kan dulu kan? kalau hilang denda. Denda sih. Cuma kan Cebat apa ya, ketahuan karena gua udah ditandain pernah mungkin sama maling, gua. ya kan? Udah pernah maling. Nah, terus alhamdulillahnya cuma ada kejadian kayak gitu. Gue jadi kenal seluruh satpam di FE. Terus gue berusaha kenal ke jajaran office boy yang di FE juga. Ya, terus gue kenal sama karyawan-karyawan, kecuali mungkin yang di kantornya ya. Kalau yang di lapangan itu gue cukup kenal satu-satu. Dan ketika gue ada di Senat, ya mereka jadi salah satu objek kegiatan sosial dari Pengmas Senat gua gitu. Akhirnya berbuah manis lah ya. Berbuah Pengalaman manis, lu itu. iya, dari hampir dihakimin masa gitu. Tal, lu kan jurusannya manajemen ya? Manajemen. Secara akademis tuh sebenarnya dulu lu punya cita-cita apa sih setelah lu lulus gitu? Kenapa gua ngambil manajemen? Gua pengen jadi pedagang, Bor. Oh gitu. Jadi waktu SMA kelas 3, SMA kelas 2, gue itu mulai dagang nasi uduk. SMA kelas 2? Iya. Di SMA? Di SMA. Dan bisnis gue itu mendisrupsi kantin. Oke. Karena orang kantin jadi sepi pelanggan. Karena anak-anak yang di lantai 3, anak kelas 2, itu pada beli sama gue, nggak turun mereka. Gitu. Sampai diprotes sama guru segala macam. Terus waktu kelas 3 gue mikir, nanti gue kalau kuliah gue harus punya ilmu dagang nih. Bayangan gue dagang ya, ilmu dagang. Gue cek yang mana nih yang masuk. Ternyata bayangan gue adalah FEUI. Ya. Ekonomi coy. Ekonomi bayangan gue duit gitu. Duit sama dengan dagang gitu loh. Dan yang paling deket ilmu ekonomi, konon katanya kurva akuntansi. Akuntansi gue jelek dari SMA, makanya gue milih manajemen. Niat gue belajar ilmu dagang. Ternyata gue nggak dapet ilmu dagang di situ. Gitu. Jadi awalnya gue pengen punya ilmu dagang sih. Nah, lu tuh kan sebenarnya anak Jakarta kan? Lu anak Jakarta, lu juga ya lu punya kendaraan, bisa pulang balik. Lu bisa pulang balik tinggal di rumah, tapi lu kenapa bisa ngekos sama anak-anak Arista nih? Coba dong jelasin Al, sejarah lu dulu ngekos tuh gimana kayak gitu. Kan sebenarnya tinggal di rumah kan enak kan, ada orang tinggal di rumah enak, terjamin. Tiba-tiba lu mau ngekos di kosan yang relatif proletar gitu kan. Awalnya gua di kosan borjuis gua. Iya. Oh iya, lu kan menggantikan lu difokus menggantikan penghuni sebelumnya. Nicholas Saputra. Iya bener. Jadi pas gua masuk kata abangnya, ini sebelumnya Niko nih di sini Niko siapa? Nicholas Saputra. Terus gua cek kan ada nggak sih barang-barang dia? Ada gelasnya bro. Gua minum terus dari gelas itu bro. Lu jadi seganteng dia gitu. Iya gitu. Dikit. Gelasnya seganteng lu. Dapat gelasnya Nicholas Saputra, gue difokus waktu itu patungan sama Kiki Arab, gitu. Soalnya difokus kan lumayan ya. Fokus tuh 650.000 coy. Iya, makanya sebulan di kamar gede Arista. 3 bulan. 1 bulan di fokus, 3 bulan Arista. Iya bener. Arista dulu kan kayak 200 something kan. Iya. Gitu. Nah, awalnya di fokus, terus kenal sama Bejo, Aul, dan lain-lain itu di fokus. Sebelumnya lagi gue nggak di fokus, di belakang Warteg Sinta kan ada turunan lagi tuh. Iya. Nah di belakang situ gue bareng anak-anak D3 sempet ngekos. Si LK ya? Ada Galih, iya. Wiwing, Galih sih. Kayaknya LK deh itu. Deket LK. Pokoknya kisaran sekitar itu. Iya. Itu gue kenal sama Willy, sama Butar, sama siapa lagi tuh, sama temen-temen yang lain yang D3. Pindah dari belakang ke depan, ke fokus, terus gue ngerasa anak-anak di kosan juga suka jalan peer grupnya beda sama gue.
Gue cari yang rada rame gitu. Setelah denger mana nih di belakang gitu. Ada nih yang murah. Akhirnya gue ngeliat kan di Arista. Wah gila bro, tuh asri banget. Udah kayak apa ya? Kayak bukan di kota gitu. Tapi sebenarnya lu dulu ngerasa Arista tuh peer lu tuh bukan sih? Anak-anak Arista tuh kayak gue. Kebetulan. Akew, Kan gitu gue kan. Aristanya Arista bawah, nggak langsung yang atas. Iya, lu Arista bawah. Sendirian yang sama Seno. Iya. Iya. Jadi gue cuma sebenarnya nyari tempat buat istirahat yang cozy. Yang gue ingat waktu itu yang sering main ke tempat gue itu Erik. Ya, Erik. Udah ada Basori juga di situ. Cuma Domi. Jadi gue Erik, Domi, Seno. Obi. Iya. Erik PGT-nya. Gue pernah makan Indomie berapa Rik? 5 bungkus makan berdua. Makannya di panci waktu itu. So sweet banget tuh bro. Dan waktu itu gue punya privilege cukup gede karena gue punya PC bro. Oke, bener. Wah, anjir, punya PC. Pokoknya cozy banget ya di bawah itu. Nyantai apa. Tujuan gue ngekos sebenarnya biar IPK gue naik. Oh. Bayangan. Tapi lu lulus emang IPK lu agak lumayan kan? Tapi nggak terkait kosan. Oh. Iya, nggak berbanding lurus dengan ngekos sama dengan IPK naik. Iya. Bayangan gue dengan ngekos waktu lo buat belajar lebih banyak. Tapi lu kan manajemen bro. Iya. Maksud gua manajemen itu asal lu belajar lo. asal lu baca-baca dikit semua tiga, juga bro. semua juga asal belajar. Bro. Kalau dikonversi ke IPK akun itu dikurangi setengah lah. Iya sih, bisa jadi. Gua tuh bisa jadi. Gua kan anak akun ya, IPK aduh. gua ya sebenarnya. Bentar, dan gue pemasaran Gua lagi. salah satu paling jelek kali gue IPK di akun kali ya. Tapi yang bikin gue jelek itu mata kuliah akun semua. Kalau manajemen gue oke lah. Yeah. Makanya nih gue suka mikir dulu kan waktu gue masih mahasiswa. Sebenarnya jangan-jangan kalau gue jurusan mene, IPK gue Bisa tinggi, iya. Sorry ya, bercanda. Dan IPK gue juga naik karena temen sekelompok gue pas, bro. Lu free rider gitu ya? Oh, enggak. Sorry. Tapi kan gue presentasi. Kalau presentasi kan nggak free rider. Gue malah pernah di free rider kan. Wis. Gitu. Cuma ya. Sungguh berkualitas sekali kawan kita ini, bro. Cuma akhirnya harus terkompensasi sama lama kuliah ya. Ya sebenarnya sih males aja IPK jelek, lu kuliah aja. nggak lama sih, 5 tahun kan? Iya. 4 tahun. Emang nggak lama? 5 tahun lama bro. Ya, standarnya kan 4. Ya 16 tahun kan? Ya, Iya. Standar lah. Gue juga standar 5,5 doang. Ya kan? Lu nambah setahun, gue nambah 1,5. Yang nggak standar itu 3,5. Lulusnya harus 4 tahun, ada 3,5. Buru-buru. Iya, pinter. Ada 3 tahun. 3 tahun ada, tapi satu orang bisa satu angkatan. Ya, satu orang. Iya. One off lah. Ya gitu. Gokil ya. Tadinya gue nyangka gue bisa lulus dengan IPK 4. Waktu ospek, Iya. IPK, mentor gue tuh Bang Budi. Bang Budi kan ini Asdos ya. Iya. Nah, gue nggak tahu dia Asdos, cuma dia sempet nanya ke anak-anak mahasiswa baru itu termasuk gue. Lo kira-kira nanti pas kuliah IPK-nya dapat berapa gitu? Gue nanya balik, paling tinggi berapa bang? 4. Gue 4 bang. Sebenarnya itu angan-angan semua mahasiswa yang baru gabung ke kampus. Iya. Termasuk gue. Iya. Walaupun lulusnya kan ya kurang 1 lebih dikit lah ya daripada angka 4. Ya maksudnya biasalah itu kan orang yang baru lulus SMA ngerasa oke gitu kan, ngerasa kuliah itu tantangannya ya mirip-mirip lah kayak zaman SMA bisa dapat nilai perfect dan seterusnya. Ternyata ketika lu kuliah effortnya tuh gede banget untuk dapat IPK bagus. Ini gue ngomong kampus yang oke ya maksudnya ya. Sorry. Ya maksud gue, lu harus belajar, lu harus struggle untuk dapat IPK yang bagus. Makanya gue bilang itu mimpi semua mahasiswa yang baru ya dari SMA masuk ke kampus bagus, punya semangat yang tinggi. Ternyata setelah ketemu ya lu cuman ya sisa-sisa atau remah-remah biskuit monde aja bro. Al, lu kan dulu maju ketua senat nih, ya kan? Nah sebenarnya tuh gue masih jadi pertanyaan sih, kok lu tuh sampai hati gitu maju ketua senat waktu itu, padahal sebenarnya Kenapa nggak
Iya maksud gue, Apel. lu tuh nggak diduga gitu waktu itu. Tiba-tiba maju ketua senat tuh nggak diduga, serius. Kalau menurut gue nggak diduga. Karena dulu tuh sebenarnya anak-anak Arista tuh ada kecenderungan calon yang lain. Waktu itu sebenarnya sih dukungnya terakhir sih mau dukung Basori ya kalau nggak salah ya. Dukung Basori kayak gitu. Terus tiba-tiba lu kan kayak merangsek maju nih kan, pengen mencalonkan diri juga. Iya. Dan gue inget tuh ada semacam nego-nego lah untuk lo tuh mungkin kayak nggak bisa nggak maju atau kayak gitulah gitu. Cuman kayaknya nego lo tuh nggak nego yang sifatnya tuh udah mati deh lo pengen maju kayak gitu. Nah sebenarnya motivasi lo tuh dulu maju tuh mau ngapain sih? Gini Gor. Jadi pertama ya, gua gagal jadi ketua FSI Gor. Ambisius. Iya. Oh, lu itu ambisi dari SMA lanjut gitu ya? Kampus. Gila, bro. Di SMA gagal, pas gua di di kampus, di FSI kan ada polling. Iya. Iya kan? Pas polling gua mengkonsolidasikan Kekuatan. divisi gua. Oh ya, biar sebagai gambaran, gua adalah ketua divisi media Islam di ya. FSI di tahun kedua. Dan gue cuma staff bro waktu itu. Bro. Di tahun kedua, tahun ketiga sih? Ya pokoknya waktu lo jadi Tahun waktu lo kedua, jadi ya? Kadif MI itu gue staff humas. Iya, staf humas. Nah, gue mengkonsolidasikan anak-anak MI yang ada berapa belas bro, 11-12 orang untuk menangin gue di polling gitu. Dan semuanya solid mendukung gue. Sisanya nggak ada yang mendukung gue. Soalnya gue yang nomor satu. Gue 86% bro. Gue juga nggak ngerti bro. Gue nggak pernah nonton sholat duha. Yang kalau sholat duha tuh ya ada lawan gitu kan. Ya Dede misalnya gitu kan, yang lain-lain ya. Kenapa ya anak-anak itu milih lo jadi? Nggak ngerti juga sih. Apa lu punya kelebihan apa sih? Soalnya gue konkret kali ya bro. Disuruh nempel publikasi gue mau. bikin kontrol. Iya. Trust bro, trust. Gue emang yang nggak sesoleh itu. Tapi bro. lo nyincing kan ini lo kan, celana lo kan? Nyincing. Oh ngatung kan? Ngatung kadang enggak lah. Enggak ngatung celana lo, iya. Yang ngatung karena emang celana gue ya itu. Apa gue jadi pengen wawancara dia? Ya tapi bagus lah, maksudnya presiden orang-orang di lembaga kerohanian kan nggak harus yang hafiz gitu kan. Jelas emang lo nggak hafiz? Ya enggak lah. Oh. Iya. Jus amat. Di senat terus terang waktu itu gua kepikiran berorganisasi. Terus waktu itu ada bukaan ketua senat, terus gua ngobrol sama sejumlah teman-teman gua. Salah satu yang membuat gua teringat-ingat untuk ngambil keputusan coba aja buat maju adalah gua konsul sama Fauzan Andre. Oh, Andre. Enggak kenal. Andre pokoknya Kakak kelas lah ya. 2002. Anak-anak futsal gitu, anak bola gitu. Sebelumnya gue juga sering nginap di tempatnya Gafar sama Leces waktu gue jadi staff. Ngeliatin mereka diskusi begini, diskusi begitu gitu. Cuma ngeliatin doang, ngerti sih kagak. Terus waktu ngobrol sama Andre sih sesimpel gue nanya, maju apa kagak ya? Terus dia bilang, lo kalau ngobrol sama diri lo 10 tahun ke depan, terus orang dari 10 tahun ke depan itu nanya ke lo nyesel nggak ngambil keputusan ini gitu? Akhirnya? Gua bakal lebih nyesel kalau gua nggak nyoba daripada gua mundur terus penasaran gitu. Jadi lebih baik nyoba gagal daripada nggak nyoba sama sekali. Kan? Nggak nyoba pasti gagal. Tapi sebenarnya nggak ada yang gagal juga ya. Orang yang nggak di senat juga beraktualisasi di mana-mana kan. Ya masa lu motivasinya cuma mau menang aja gitu? Maksudnya Enggak. Alasan besar di balik itu tuh apa gitu? Secara lu kan apa ya? Secara lu tuh anak Serang bukan anak Jakarta Selatan. Secara lu tuh
Secara gua gimana? Kurang ini, Ya, kurang maksudnya politik. waktu itu profiling lo nggak ngarah ke sana Sospol. kayak gitu kan. Iya. Iya. Gua nggak ngarah ke sospol. Karena lu kan didahului sosok-sosok yang menurut gua waktu itu lebih lebih tebal gitu loh, sosok Lebih oke. sosok politisnya gitu kan, kayak Gafar, Akeo. Oke. Nah, Tapi secara gua nggak bisa ngeklaim apa-apa ya, cuma gua merasa kalau misalnya kegiatan kemahasiswaan itu bisa memberikan kontribusi ke masyarakat karena gua gede di kegiatan Pengmas, maka menurut gua bakal lebih oke. Kan background gua Pengmas nih. Oke. Dari gua tingkat 1, gua tingkat 2 itu aktivitas gua berkutat di salah satu lebih sering pengabdian masyarakat. kegiatan Pengmas. pengabdian masyarakat. Waktu gua jadi daftar senat pun, gua kan di tempatnya Gafar jadi stafnya Akeo di Pengmas, pengabdian masyarakat. Tapi berarti lu punya ini dong, punya program Pengmas yang cukup menonjol gitu, baik lo waktu itu sebagai, tapi berarti sebenarnya lo staf Pengmas juga kan? Gua staf Pengmas. Nah, kemudian pas lo jadi ketua senat, program Pengmas. Akhirnya lo ada endorse satu kejadian yang justru membuat jadi naik kelas. Oke, Jadi waktu apa gua tuh? jadi staf Pengmas itu, gue ditugasin Gafar untuk menginisiasi desa binaan FEUI. Nah, jadi pengennya Gafar tuh bayangan dia adalah anak FEUI itu kalau bisa lebih bagus daripada anak teknik dan anak BEM pas bikin kegiatan sosial. Ya. Dan kegiatan sosial itu berkelanjutan. Bayangan Gafar kayak gitu. Sustainable. Ambil satu desa, terus dengan keilmuan anak FEUI-nya itu memberikan kontribusi di wilayah tersebut. Ya. Gue disuruh ngegodok. Ujung-ujungnya nggak jadi desa binaan, tapi jadinya Anjali, Pendidikan Anak Jalanan Indonesia. Waktu itu Sekarang lu ganti ya. Anjay. Anjali. Anjir. Anjali. Anak jalanan tapi tajir. Anjali nggak ada kaitannya sama Anjay ya. Kalau sama master, sama nggak Anjali? Nah, ketika Masjid terminal ya, Masjid master. Terminal. Jadi ketika masanya gua jadi ketua senat, Gua staf itu. iya waktu itu ada stafnya Mas Gifar. Mas Gifar jadi salah satu anggota Pengmas. Itu ada satu kejadian di mana akhirnya rumah singgah itu bubar. Ya. Rumah singgah di belakang kantor Terminal. wali kota Depok, belakang kantor wali kota Depok bubar. Akhirnya gue harus dimediasi karena itu ada konfliknya gitu loh, Iya. bro. Ada konfliknya. Gue datang ke sana konsolidasi yang ujung-ujungnya berubah jadi kegiatan master masjid terminal. Ngomong-ngomong master itu masih ada ya sampai sekarang ya? Masih cuma pindah tempat. Sering masuk ranah film bro. Master. Ya, maksudnya, itu kan kadang-kadang jadi Lokasinya. lokasinya. Ya itu kan daerah terminal ya. Oh, gitu kan. iya, iya. Maksudnya ya kalau patroli-patroli polisi itu suka lewat-lewat dari situ, gue masih ngeliat tuh Iya. ada masjid terminal kayak gitu. Dan ternyata salah satu jagoan internet marketing sekarang yang gua kenal itu Kalung jebolan situ. master. Oh, gokil. Siapa? Gitu, namanya Berlian Andrianto. Dia master Lazada dan ngajarin giving back ke anak-anak jalanan, anak-anak master gitu, adik-adik kelas dia Ya, gitu. bagus ya. Nah, yang kalau pas zaman gua, bayangan gua adalah buat masuk buat memperbaiki kondisi keluarga, kudu mobilitas vertikal. Dan salah satu sarana mobilitas vertikal adalah masuk universitas negeri. Oke. Gitu. Ya, anggap aja UI adalah universitas Ya. negeri ya, apapun status Berarti PT ini ya? BHMN segala macam. Berarti ada dong jebolan-jebolan master yang kemudian gitu. Ada salah satunya yang Masuk gua kampus. masih kontakan sampai sekarang. Siapa Rik namanya Rik? Ais Rahman. Ya gue tahu juga sih itu. Iya, Ais Rahman itu salah satu Setelah Ais, banyak. kalau Ais kan Tapi gua legend lupa. tuh karena awal kan dia. kan, Iya. awal keterima. Setelah Ais gua nggak tahu, cuma Ada yang staf masuk FI juga. Dodo namanya Dodo. iya. Dan ternyata kegiatan Master Goslu UI itu ada sampai sekarang gitu. Alhamdulillahnya berkelanjutan. Gue yakin itu Gokil bro. Amal jariah. oh, cuma yang gue pikirin ketika master waktu itu sampai diliput di mana-mana ya, si Dodo ya kalau nggak salah diliput di mana-mana adalah kok dulu gue
nggak jadi terkenal ya gara-gara bikin program master pertama ya? Bro, sejarah lu tuh bro, kalau lo minta terkenal, lu nggak bakal dapat apa-apa bro. Udah bro, sama gua aja bro. Iya. Nah, kegiatan master pertama, gue ada media yang ngangkat bro, tabloid Nova. Wes. Gitu. Jadi itu Tabloid satu Nova itu segmennya apa sih tabloid Nova? Ibu-ibu. Oh ibu-ibu. Ibu-ibu, Oh. resep. Mama, ya. Nah, itu yang gue inget satu-satunya yang ngangkat kegiatan master di media tersebut. Ya, sebenarnya kegiatan anak-anak mahasiswa zaman dulu juga banyak yang oke, cuma karena keterbatasan media sosial ya. Jadi gaungnya itu nggak seperti Sekarang. yang sekarang. Gitu. Yang sekarang project prototip aja udah kemana-mana. Ya, Efek medsos lah nggak bisa. Iya. Dan kebetulan Ya, emang eranya lah ya. usia mahasiswa kan pengguna medsos. ya. Medsos. Informasi utamanya dari situ. Energinya masih banyak gitu. Nah, oke, itu kan program yang terkait dengan Pengmas yang emang core lu berangkat dari situ ya. Yeah. Cuma kalau gue yang gue inget sih kalau dulu tuh kan waktu zaman lu itu pernah lu semacam ada kerja sama dekanat gitu kan untuk mengcounter ya semacam gerakan-gerakan kerohanian yang secara mainstream tuh dianggapnya sesat ya. Kalau nggak sesat kan itu mungkin haknya Allah lah ya. Tapi waktu itu emang melibatkan banyak drama sih. Misalnya kayak ya gue nggak nyebut ya. Emang nggak boleh? Ya nggak, gue nggak mau nyebut aja. Oh ya. Ya maksudnya dulu kan dramanya kan banyak yang akhirnya jauh sama keluarganya, terus kayak Nyolong. dimintain setoran juga, kayak ya tadi itu kan panjang tangan Iya, tadi iya. gitu. Nah itu ceritanya gimana sih waktu itu? Kebetulan gua sendiri pernah diajakin ngaji NII gua. Mantan NII bro. Enggak aja. Sembarangan lo. Jadi waktu itu ya ada satu cewek ngajak gua buat dianterin ke tempat temennya gitu. Iya. Kegeeran gua. Waduh, gila. Ada cewek minta tolong ke gua. 2 kali maju ke toras. Mentalnya bro. Diajak cewek mau. Tapi kan gua gagal. Iya, bebas dong kan gagal. Iya. Panas gak? Nah, namanya Tut ya Mbak ini gitu. Nah, gua sangka mau diajak MLM. Ya. Ya, karena dia bareng temennya. Ini kan khas MLM bro. Ya. Dia bareng temennya, terus gua ngajak temen gua yang lain. Gue lupa ya siapa yang gua ajak waktu itu. Cuma tuh tempatnya itu masuk ke dalam gitu. Ke salah satu kosan di Kukel. Dia bilang mau ikut pengajian, cuma pengajian macam apa yang Sembunyi-sembunyi. segininya. Nah, pas yang bikin gua makin aneh adalah ngajak ngajinya. Ini kan itu kayak rumah, tapi kayak kosan cuma rumah. Ya. Kosan rumah itu kan kontrakan. Kontrakan itu kan ada ruang tamu, ada kamar, ada ruang nonton, ada dapur. Toilet. Nah, ini ngobrolnya di kamar. Ada papan tulis, terus ditutup pintunya. Makin deg-degan kan lo kan. Waduh, gue mau diapain nih? Enggak nih. Ngaji aliran mana yang misalnya sampai masuk ke kamar cowok cewek ya. Cowok cewek ditutup. Ya kan lu ini bro, membayangkan kisah Nabi Yusuf dan Zulaikha. Tapi Nabi Yusuf kan nggak kayak lu sih. Nah, bentuk-bentuk pertanyaannya itu makin aneh gitu, oke. makin aneh. Dan Seperti misalnya, gue lupa ya, cuma yang gua inget bener adalah kata-kata dia ini bertentangan sama yang bapak gua ajarin. mengarah-arah ke brainwash lah ya. Mengarah ke brainwash, mengarah kayak misalnya dia menginterpretasikan Lompat-lompat surat-surat dengan Lompat-lompat itunya gitu. sendiri. Yang belakangan gue ketahuin bahwa anak yang ngajak gue ini NII gitu. Oke. Jadi kok NII cuma gaya pendekatannya kayak MLM. MLM-nya gimana? Gue duduk. Yang apa? Gue sama temen gue, cewek yang satu di sini, cewek yang satu sini. Terus kayak mentornya itu di depan. MLM itu kan strateginya kayak gitu bro. Pertama secara geografis, secara tempat, dia itu kayak berusaha ngepung. Terus ketika satu ngasih kata-kata, mereka resonansi, ngasih respon yang mengiyakan kata-kata si mentor. Iya tuh bener juga tuh, iya bener. Apaan sih? Gue kan justru langsung blocking gue. Itu kayak MLM. MLM, iya kan?
oh ini bagus banget. MLM kan model-model kayak gitu kan. Ya, di belakang ada yang udah sorak-sorak. Terus gua kira itu kayak customer baru, tapi pas suruh Mars atau Himno udah apa sih? Itu MLM tuh, iya bener. Kok kayak anak baru masih katanya baru belajar juga, cuma kayak disuruh nyanyi udah hafal semua. Gitu. Apaan nih? Belakangan gue baru ketahuin ternyata mulai marak namanya pengajian NI itu gitu. Yang NI-nya kayaknya beda sama yang zaman Kartosuwiryo gitu loh, Bro. Kok disuruh ngemplang duit katanya orang tuanya banyak barang hilang, terus sekolahnya belajarnya juga jadi berantakan, iya kan? Terus gue ketemu sama bapaknya, anak yang ngajak gue ini. Awal ketemu sama bapaknya rambutnya hitam, Bro. Cuma selang 2 semester gue ketemu sama bapaknya lagi. Jadi? Karena bapaknya bilang, udah putih semua. Gua kira jadi merah. Wah anjir. Pakai hina. Pakai hina. Enggak jadi putih semua, tandanya emang bener-bener stres banget. Ya. Nah, pas gue ngobrol sama, entah gimana ya, gue ngobrol sama Muki gitu, tentunya nyambung. Gue kenal sama Gembok gitu, kata Muki itu. Udahlah, bikin ini aja lah kegiatannya di dekanat. Hari bikin kegiatan di dekanat. Yang seminar, waspada, seminar gitu seminar waspada ini. Itu kalau nggak salah kerjasamanya sama Ketua Salam apa ya? Ketua Salam sama siapa? Terus Bang Budi sama Muki kayaknya udah konsolidasi. Pokoknya ntar bakal dikasih tekanan ke anak-anak bahwa nggak boleh lagi ada anak FEUI yang jadi korban NII gitu. Dan alhamdulillah sependek gua ngelihat berhasil lah. Penyebarannya berhenti tertahan. Gitu. Awas lo, habis podcast ini dicari-cari lo. Bodo amat. Tawarin jabatan Menteri BUMN. Gue lebih ngeri kalau ditawarin ini, Bro. Tapi kalau gue bilang ngeri ditawarin MLM, kakak gue MLM. Nggak, MLM nggak jelek kok, nggak apa-apa. Tadi kan kita udah bahas nih timeline hidup lo. Dari mulai SMA di Jakarta Pusat coret kan lo, terus lo masuk dunia kampus. Aktif di Senat, sempat jadi ketua Senat. Terus sekarang gue mau ngomongin dunia pasca kampus nih. Siap. Nah, yang gue tahu kan dulu tuh maksudnya ya beberapa tahun lalu waktu lo masih kerja gitu ya, sekarang juga masih kerja. Maksud gue gini. Gue pernah. Iya, lu tuh kan pernah jadi PNS kan, kayak gitu. PNS di BPK lo. Iya. Dan keluarga lo juga kan, istilahnya bisa gue bilang bukan cuma keluarga lo ya, tapi keluarga bini lo juga kan semacam abdi negara lah. Betul. Babe lo kan pernah jadi eselon 2 ya, di Depak. Mak lo juga PNS. Betul. Ipar lo PNS. Kakak lo PNS nggak? 2 kakak ipar gue PNS. Nah, 2 kakak ipar lo PNS. Bini lo juga kan PNS. Pernah PNS. Mertua lo juga abdi negara kan? Satu anggota TNI, satu PNS TNI. Nah, lu juga kan sempat jadi PNS kan? Betul. Di BPK lagi. BPK kalau coy, maksudnya itu PNS yang ya secara remunerasi kan bagus ya? Bagus. Al tuh PNS yang lu tuh bukan honorer di KUA gitu, bukan guru di pedalaman juga kan maksudnya. Tapi lu di tengah-tengah itu memutuskan untuk resign. Ya bahkan sebenarnya sebelum lu resign, bini lu suruh resign juga kayak gitu. Betul. Nah, sebenarnya lu tuh maunya apa sih? Anjir. Apa maksud lu? Iya, lu tuh gitu. Apa gitu? Lu kok kayak gitu? Lu aja nggak daftar PNS. Loh, kenapa lo nggak daftar PNS? IPK gue 2,9. Bisa dong. Ada sih. Ada cuman enggak lah. Emang ya kan beda pilihan kan. Kalau gue kan emang maunya di swasta kan. Itu mungkin lebih independen, lebih segalanya. Beda pilihan kan. Lu kan daftar waktu itu. Sebenarnya lu tuh kan udah menghilangkan berapa peluang orang tuh. Gua kerja di situ enak aja lu. Gua baru keluar setelah dibalikin apa namanya itu? Ijazah. Ya anyway lah maksudnya. Jadi gua nggak breaching kontrak. Ya kenapa lu waktu itu memutuskan
keluar gitu. Lu nggak mau Oke. hidup tenang apa gimana kayak gitu? Ya mau. Ya gimana Di PNS jelasin? juga hidup tenang. Ya, Sama. terus kenapa? Pertama gue masuk PNS karena pengen pengabdian. Iya, gue inget banget. Bohong lu. Serius. Lu masuk PNS mau jadi ketua Rohis kan? Ketua DKM dong lo. Masjid BPK. Tapi gue deket sama DKM. Lu nggak bakal kepilih Iya. lagi. Gue udah yakin bisa jadi ketua DKM di BPK. Nggak. Dahsyat. Jadi tuh apa namanya? Menurut gue pengalaman kerja di BPK itu pengalaman kerja yang luar biasa. Gua waktu itu gue inget banget pas abis lulus gue daftar, gue jadi guru BTA kan, guru bimbel gue. Gue bimbel BTA 70 pernah, BTA 8 pernah. Dan menurut pengakuan diri gue sendiri, gue ngajarnya lumayan gitu. Cuma bapak gue nggak merasa cukup Nggak puas nggak dengan rebo. gue cuma jadi guru bimbel. Iyalah. Akhirnya gue mencoba pengen ngelamar kerja. Cuma pas gue mau ikut tes, gue ditanya sama bapak gue, Pak mohon doa gitu mau ikut tes Samudra Indonesia waktu itu. Gue mau ikut tes Samudra Indonesia. Terus muka bapak gue nggak memberikan persetujuan. Iya, dia diem. Cuma gue tahu ini diem yang Gitu ya. nggak memberikan persetujuan. Diemnya Mandur Heino. nggak ngendus coy, nggak ngendus. Cuma diri dia matung. Akhirnya gue nggak berangkat tes gitu. Walaupun berangkat tes pun belum tentu lolos. Cuma hati gue udah nggak enak. Yang gue tahu akhirnya bapak gue ngerasa gue diarahkan untuk jadi PNS karena dia nganggep gue bisa Itu jalan hidup lu lah. berkarir di PNS dan dapat dan bisa Kayak babe lu lah gitu, kayak babe bahkan lu. melebihi bapak gua kata bapak gua sendiri kayak gitu. Dan akhirnya gua memilih mau masuk ke lembaga yang bisa ngasih efek cukup luas. Salah satunya yang gua tahu adalah Badan Pemeriksa Keuangan gitu. Gue daftar gagal, terus gue jadi tenaga kontrak di sana. Pas gue jadi tenaga kontrak di sana, gue belajar banyak hal. Justru ketika gue jadi tenaga kontrak, gue belajar tentang pedoman pemeriksaan tuh di situ tuh. Jadi gue jadi kacung kupretnya eselon 1 waktu itu. Apa sih namanya kalau di akuntansi? Aduh, gue udah lupa. Standar apa? SPAP ya. SPAP. Ya, Ya. SPAP. Jadi karena itu tempatnya eselon 1, gue jadi kacung kupretnya dia gitu kan. Gue berada di tempat yang banyak dokumen yang isinya ilmu pengetahuan. Ya. Gitu. Jadi bos gue pulang, gue belajar Ilmu pengetahuan tuh kayak modul-modul gitu ya. modul terus iya LKPD, LHP, LKS. LKS dari LKPP. mana? Kok gue iya aja tadi. Nah, gue mulai baca-baca, nanya-nanya dan mulai tumbuh ketertarikan buat jadi pemeriksa waktu itu. Nah, di tahun depan. walaupun background lo manajemen waktu itu. Walaupun kan. background gue manajemen, karena kan yang penting ikut diklat pemeriksa, Iya. gitu kan. Kansnya? Mau jadi Kansnya kecil tapi kan. kansnya Sama sama kalau aja. lolos ya, kalau misalnya bisa. Ternyata pas gue lolos masuk BPK, kalau nggak salah sih, gue masuknya akhirnya masuk di BPK formasi Widya Iswara ternyata. Tapi kan lu sempat jadi Widya Suara terbaik kan waktu itu kan. Itu Sebenarnya gokil, bro. bukan Widya Iswara terbaik, nggak ada Widya Iswara terbaik gimana. Masuk deh, Lanjut. masuk. Ya, jadi waktu di seleksi internal katanya skor gua terbaik, Oke. gitu katanya. Dan gue yakin skor gue terbaik itu gara-gara apa? Karena gue berhasil ngebacot secara cukup komprehensif. Ya. Karena kan selain tes ngajar, ada tes wawancara juga kan. Gitu. Jadi pas gue wawancara, gue bisa menjelaskan proses dalam diklat.
ADDIE. Apa singkatannya? Lupa gue cuma singkatannya aja gue ingat. Ya nggak penting juga buat gue sih, lanjut. Terus apa namanya, ikut sama teman-teman, ikut tes Widya Iswara. Alhamdulillah keterima jadi Widya Iswara pertama waktu itu. Bro, lu kenapa keluar dari PNS itu? Terus Panjang bro. gue cuma pengen menegaskan gue bahagia bro jadi PNS bro. Lu jadi PNS bahagia. Terus kenapa keluar? Terus kenapa Gitu. keluar? Karena racun entrepreneurship. Oh. Gitu. Sebenarnya lu tetap happy seneng kan? gua jadi di PNS kan? PNS. Seneng kan? Apalagi Maksudnya di posisi pengajar, Iya, gitu dengan segala kepastian, ya kepastian finansial, kepastian karir kan sebenarnya lebih ada kan di PNS kan. Iya. Tapi babe lu pasti kan Iya, murka iya. kan waktu Nggak, lu resign. Jadi ketika gue jadi Widya Iswara di BPK, malamnya itu gue suka nongkrong bareng Erik CS bro. Erik ini. Erik M. Naris. Oh. Iya, dia kan suka bikin Erik sesi-sesi. M. Naris Collection. Iya. Kan dia bikin Jos kan, sama online shop. Gara-gara Erik juga gue belajar bikin toko online gitu. Belajar bikin toko online dan belajar bisnis, ngobrol kanan kiri. Pas ngobrol itu, gue pokoknya jadi tertarik sama dunia entrepreneur. Terus ada waktu itu ada guru anak muda bro, usianya 7-8 tahun lebih muda dari gue, ngajarin tentang SEO. Gue nggak tahu SEO itu apaan, bikin web gimana. Tapi dia ngajarin, lo bikin web, masuk halaman 1 Google. Dan tim gue bareng sama kakaknya Gifar, bareng Erik dan Depri, itu cukup solid dan berhasil masuk halaman 1 Google. Gue seneng. Terus gue daftarin AdSense. Meskipun duitnya nggak ada ya waktu itu. Ada duitnya. Oh, ada duitnya. 0,1 dolar. Iya, waktu itu ada angkanya. Itu sih beli lemper ya, bro. Nggak dapet itu, bro. Tapi ada, Gor. Oke. Ada. Sehingga gue mikir kayaknya menarik nih gue buat masuk ke arena yang lain. Terus gue denger kata-katanya Zaki waktu itu di salah satu training Jos. Oh, Zaki Bukalapak. Ahmad Zaki Bukalapak. Kan Zaki waktu itu sempat jadi member Jos juga kan. Zaki bilang, kalau lo lebih dari usia 30 tahun mau pindah area dari satu area, misal dari karyawan ke entrepreneur, itu hampir pasti kalau udah lewat usia 30, lo nggak pindah-pindah. Oh. Gitu, kemungkinan besar. Atau kalau pindah probabilitasnya kecil. Atau jadi amfibi gitu. Ini makin banyak lagi variabelnya. Kenapa? Karena anak banyak. Karena apa namanya? Ya udah banyak pikiran lah intinya. Banyak udah banyak cicilan. Udah banyak yang menahan lu Betul. untuk mengubah ritme hidup kayak gitu. Apalagi ngambil cicilan motor, mobil, rumah dan segala macam. Akhirnya gue mutusin ketika gue dapetin sertifikat gue balik, gue mikir ini nih saatnya gue cabut. Ternyata gue nggak cukup berani buat cabut. Gue konsolidasi sama satu teman kita, Siapa? Rizky Hakim. Oh, Aha. Dia PNS di Tut ya. Nah, gue ngobrol sama dia, terus dia bilang kita keluar bareng-bareng yuk. PNS juga ya, aku PNS ya. PNS. Bener. Iya, terus kita ngobrol. Kita ngobrol lah di mana lah gitu, suntuk gua. Gitu. Kenapa suntuk? Bukan karena gua nggak suka kerjaannya, tapi karena mungkin udah kepengen entrepreneur tapi masih ada di ruangan kantor gitu. Ada gua janjian sama Aha makan di makan makanan Arab gitulah, ngobrol berdua. Gimana kita keluar, gimana caranya nih gitu. Gue punya strategi bro, strateginya adalah kita tutup dulu rekening tabungan kita. Oh, Gitu, jadi kita nggak makan BNI. BNI. Oh, BNI. BNI. Jadi kita nggak makan gaji buta. Habis tutup tabungan, baru kita ajuin surat resign. Jadi kalau surat resign kita ditolak, kita bisa bilang saya udah nggak punya tabungan lagi di sini. Saya cuma memenuhi kewajiban saya aja. Ternyata habis gua masukin surat resign, langsung diterima bro. Ini baru nih. Mental. Aduh. Birokrat terus kayak gini nih. Aduh. Mau makan duit yang bukan haknya. Iya. Gokil ya. Mas lo nggak mau jadi birokrat sih. Itu tapi bro gua. Ya tapi kan Babelon pastilah Babelon kan nggak setuju. Nah bahkan gue inget ya. Iya.
yang gua inget itu waktu lu baru-baru resign dari PNS, lu tuh masih pakai baju kemeja putih, bro. Kemeja PNS, bro. Sampai sekarang gua harusnya pakai baju kemeja putih. Biar Babel lu tuh nggak curiga kalau lu tuh udah resign sebenarnya. Oh, Bukan ya? Oh, bukan. gimana tuh? Gimana? Di balik baju kemeja putih atau kaos hitam, gue itu pengen kayak Zuckerberg. Oke, lanjut. Bahwa setiap pagi kita nggak dipusingin urusan milih baju. Oh. Itu ngabisin energi. Jadi, jadi nggak, kalau bisa otak kita tuh mikirin bisnis aja, nggak penting mikirin hal-hal kecil. Cuan gitu. Ternyata bajunya udah putih, otaknya tetap mikirin yang lain-lain gitu. However, iya bapak gua sempet nggak setuju. Nggak redo. Iya, tapi alhamdulillah. Mertua lo juga dong, pasti nggak redo dong. Mertua juga, cuma mertua udah gua, jadi pas gua resign, Udah lo kondisikan. mertua gua umrohkan. Oh. Gitu. Jadi Udah ada jadi pemanisnya kondisi ketika gua ngajuin resign itu, gua udah lagi berangkatin mertua gua umroh di bulan Ramadan. Umroh Ramadan. Untung nggak dibalikin Al ya duitnya ya. Lu masuk lagi PNS tapi duit gue balikin gitu. Wah. Mertua sih gue gitu kan. Iya. Gimana? Bisa gua jadi mantu lo? Hah? Ya enggak. Jadi tuh waktu itu kondisinya mertua gua baru gua berangkatin umroh. Jadi pas dia tahu gua resign dari PNS, nggak langsung diomelin. Iya, masih nggak enak. Nggak enak dong langsung. Hawa-hawa tanah sucinya masih. Iya. Hawa Ramadan, Lebaran di sana masih berasa. Tapi gue tahu ketika gue resign itu, gue nggak mungkin bisa merubah pendirian bapak gue. Jadi gue let it go aja, nunggu sampai beliau ikhlas sendiri. Nah, yang gue deketin pertama kali adalah ibu gue. Karena menurut gue ibu itu bisa didekati dengan pendekatan emosional, hati ke hati, gitu. Apa mamah redo? Wah, kayak gitu-gitu lah bro. Gue mengajak dari hati ke hati. Cuman gini sih, ya ini kalau gua ya, gua nggak tahu waktu itu lo senekat apa atau lo punya backupan kayak gimana. Kalau gua kan simpel aja sebenarnya. Gua punya anak, punya istri, gua butuh semacam butuh makan, butuh tempat tinggal, dan gue butuh kepastian buat jangka panjang kan. Maksud gua saat itu dalam pikiran lu emang lu yakin seberapa yakin gitu bahwa kehidupan lu setelah lu resign itu artinya kan gini kan. Kepastian yang selama ini lo dapatkan selama lo jadi PNS itu tiba-tiba kan terhenti di satu titik dan lo harus berhadapan dengan ketidakpastian kan, terutama masalah ekonomi, ya kan. Nah itu yang ada di pikiran lo waktu itu gimana gitu. Mungkin ini bisa jadi tips juga kan buat orang-orang yang mungkin kondisi mirip kayak Al nih, yang tahu-tahu punya passion buat resign mendadak gitu kan, pengen jadi pengusaha, tahu-tahu sebenarnya nggak better off juga kondisi atau situasinya kan. Nah, coba kalau lu tuh gimana gitu dulu? Saran gua, kalau misalnya usia udah 30 ke atas, jangan usah. Lo berapa? 29 waktu itu ya? 26. Oh 26, masih iya sih. Masih ada stok 4 tahun. Masih ada harapan ya? masih bisa pikir-pikir. Ya. Jadi, kalau udah cicilan banyak pas gua, intinya sih kalau emang masih setengah hati, nggak usah. Iya. Jalanin aja gitu. Karena ketika kalau pengen excel di satu bidang, nggak cukup passion doang. Itu kayak di podcastnya siapa gitu, passion itu kayak kerupuk ya. Kerupuk di ketoprak. Kalau ada passion di profesi kita, makin nikmat. Cuma profesi tetap harus dijalanin nih gitu. Profesi harus dijalanin dan bisa jadi nge-backup kehidupan. Kebetulan waktu itu gue ada backup tabungan untuk sekian bulan. Dan ternyata gak semudah yang gue pikirkan. Gue sempet di motor pulang dari tempat gue biasa nongkrong di Lele-Lela, ya Lele-Lelanya Om Bidi Wahyu, Akses UI yang udah tutup itu. Di motor pulang itu nangis gue. Susah amat sih ya, karena nggak cuan-cuan gitu. Nah, Allah kasih jalan itu di antaranya itu gue dibantu
Di antaranya itu gue dibantu dengan kerja di bidang gue. Ya. Jadi gue kerja sama di perusahaan orang cuma untuk megang SEO-nya. Oh, I see. Gitu. Sebelum gue keterima di perusahaan tersebut, gue makan tabungan dan barter antara gue ngajar karyawannya Om Widi Wahyu, ngajar SEO karyawannya Widi Wahyu, bukan lo ya, bukan lo. Terus cuman makan siang gue bebas di Lela waktu itu. Nah, itu cukup terbantu ya, karena bisa hemat hidup cukup sekian saat. Yang berjalan, akhirnya nemu banyak celah gitu. Misalnya, gue sama Arbi bikin Shutterstock, bisnis Shutterstock, dan jalan. Dan itu bisa nge-support Harian lah. belanja bulanan istri gue. Terus, Keren. kemudian AdSense sempet cuan lumayan, bisa nge-support hidup gua secara berkelanjutan. Ya. Terus sampai akhirnya ada kesempatan buat bikin sesuatu yang lebih sustain. Oke. Gitu, yaitu kita tunggu nanti. Ya, ini sesuatu yang belum bisa gua. Setelah 8 tahun ya, setelah 8 tahun Iya, dari 8 lo tahun ya? resign, lo akhirnya Enggak dong, 7 dong. Jangan dibanyak-banyakin lah. ya selisih dikit nggak apa-apa. Emang lo yakin langsung jalan? Oke, udah setelah 7-8 tahun setelah 7-8 tahun lo memutuskan resign itu, lo sekarang udah menemukan ya. Gue terus terang belum tahu sih sampai Terus sekarang terang, nggak, terus Sebenarnya kalau ada cuannya gue juga pengen ngerasain, pengen nyicipin. Lu juga udah nyicipin waktu itu. Oh iya gitu ya? Yang itu, Yang mana sih? yang sama Ijung. Oh itu, itu hari ini juga Enak nggak? enak. Makanya gue pengen nyicipin lebih. Aduh. Manusia kan gak ada puasnya. Aduh. Nah, apa namanya? Oh, ketika lo resign, pasti lo punya guru, bro. Ya gue gak mau resign sih. Gitu. Oh, ketika lo Ketika menjalani, lu resign. ketika gua resign dan akhirnya menjalani satu bidang waktu itu di internet marketing, khususnya SEO, gua mencoba memiliki guru. Tadinya gue berguru sama banyak orang, Bor. Ikut training ini, ikut training itu, akhirnya berlabuh di satu guru gua. Hal. Jadi kan aku muridmu. Mas, udah lo jadi ini aja, jadi apa namanya? Jadi cuan juga. investor. Oh iya, boleh. Jadi Ntar lah ya, abis podcast kita omongin. bisa. Nah, guru gue ini Fatih. Oh iya. Fatih kan punya Sintesa kan. Fatih pakai V. Fatih pakai. Sebenarnya namanya Ibrahim Fatah ya. Cuma Oh iya sih. panggilan bekennya Fatih. Nah, Fatih ini gua agamanya kuat, Hafiz Quran. NU banget, ya kan, juga sejalan sama darah gua. Sama markasnya di Jawa Timur, Iya. Magetan. Dan ngajarin itu simple polanya dia. Yang penting cuan gitu. Polanya itu bukan sustain. Jadi lo kalau bikin website itu bukan dengan gaya-gaya nyepam gitu loh, bro. Iya. Polanya dia itu nggak berkelanjutan. Dan dia minta gue, udah lo fokus aja bang, gitu, berguru gitu. Jadi gue fokus berguru, ngalap berkah, dan alhamdulillah sempet ngerasain manisnya, walaupun ya namanya bisnis kan naik turun gitu. Merasakan manisnya walaupun agak hambar. Iya, gitulah. Pertanyaan terakhir dari gua sebenarnya Terakhir. profiling lo ke depan itu lo tuh mau dikenal sebagai apa sih? Lo tuh kan ya bisa dibilang perjalanannya kan agak abstrak nih kan, abstrak. Ya lo sebagai alumni FE yang kemudian menempuh jalan karir ya. Karir lo kan selalu punya karir sendiri yang lo pilih yang agak beda dengan mainstream kebanyakan anak FE. Karena di masa depan, di jangka panjang lo tuh sebenarnya ekspektasi lo tuh mau kayak apa gitu. Emang sih lo sekarang lagi aktif sepedahan. Cuman gua nggak tahu nih, kepanjangan nggak kalau gua nanya tentang sepeda? Nggak apa-apa, tanya aja. Ya mungkin next time ya. Nah balik ke pertanyaan tadi sih. Kira-kira lo mau di profile apa gitu ke depannya dan Gua secara profesi gua nggak berharap dikenal sebagai apa dan gimana ya. Karena terus terang
opportunity yang gue dapat bukan karena branding gue di depan orang dikenal sebagai ini dan itu gitu. Karena gue bisa membangun relasi yang baik dengan orang-orang tersebut gitu. Jadi salah satu strength gue adalah membangun relasi yang baik ke sejumlah orang kunci yang berpengaruh dalam hidup gue. Jadi ketika lo tanya, lo pengen dikenal sebagai apa? Sebagai pesepeda aja. Gokil. Gue bener-bener pengen dikenal sebagai mimpi gue, Gor. Bisa tur keliling dunia Dengan sepeda. Capek sih. Tapi nikmat. Kecepatannya 15 km per Iya. jam aja. Ya gue juga sebenarnya ini sih, gue tuh kepikiran nih ya, karena besok kan hari Sabtu Minggu nih. Kadang-kadang gue tuh suka kepikiran kalau weekend itu. Gue tuh pengen sampai rumah gue di Serang gitu. Nah, yang ini dia nih, ini dia nih. Cuma 120 kilo loh coy. Maksud gue, 120 kilo itu kalau gue hitung-hitung 7 jam bisa sih sepedaan sih. Kalau lo gak kuat banget kan lo bisa berhenti di jalan, nginep di hotel kan, lanjut besoknya misalnya kayak gitu. Gor, lo tuh dulu, gue kayaknya pengen naik gunung deh. Besoknya bener naik gunung. Iya. Maksud gue tuh orang dengan tekad yang kayak gitu, gue yakin lo bisa. Cuman ya kadang-kadang kan ya konser-konser siapin dulu tertentu. fisik lah. Iya. Ayolah gue ke Bogor dulu. Ke Jakarta aja lah. Al ini lagi seneng banget main sepeda gitu. Dan dia tuh sering banget sepedaan di UI. Makanya kadang-kadang dia suka nyamperin gua gitu kan. Gua lagi di rumah, Toto dipanggil. Tigor! Itu gua langsung, memori gua langsung setback ke puluhan tahun lalu. Masih di kampung, teman-teman gua di kampung kayak gitu. Tigor. Al, kita tuh udah bapak-bapak, Al. Udah 34 tahun, Al. Gua ngebayangin anak gua, ya gua ngebayangin gua lah. Gua ngebayangin gua ngelihat babe gua dipanggil sama temennya, babe gua kan namanya Rahmat kan. Wibawa gua sebagai bapak-bapak jatuh, bro. Gini, temen gua di Depok yang mana yang bisa secara bebas gua panggil. Gua juga punya privasi, coy. Ya lu tinggal gak usah keluar aja. Pagi siang lu panggil. Lu tinggal gak usah keluar kan. Gua gak pernah manggil lu malam-malam ya. Iya. Pernah sih. Ya pernah. Pernah. Tapi nggak apa-apa, izin dulu ah. Iya, waktu itu izin. Yang nggak izin kan kalau misalnya Iya. pagi sama siang. Totonya gua nyampe aja. Silakan biarkan mereka tetap berdebat, mereka akan terus menyelesaikan masalahnya. Ya, kita tutup sampai sini. Terima kasih. Thank you ya. Ya oke, lanjut. Makasih.